Oke, baik ya. Mohon maaf tadi jaringannya kayaknya di tempat saya ganti yang lebih powerful nih laptopnya. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan yang tadi. Jadi pertemuan kelima ini saya ulangi lagi, kita akan berbicara terkait dengan konsep utama audit dan perencanaan audit gitu ya. Nah, ini sangat penting karena disinilah sebenarnya inti dari apa yang akan kalian lakukan ketika melaksanakan audit. Jadi audit itu nanti direncanakan dulu, kemudian dilaksanakan, baru nanti ada pelaporannya. Nah, di perencanaan audit ini ya tujuannya adalah pertama ya, fase planning ini kita ingin menentukan tujuannya ya ini ya. Ini saya coba bahasa Indonesianya, tujuan ya. Perencanaan adalah untuk menentukan jumlah bukti. Nah, jumlah dan jenis bukti dan yang akan kita review nih, itu untuk mendapat keyakinan yang memadai kepada auditor bahwa tidak terdapat material misstatement terhadap laporan keuangan yang kita periksa. Nah, nanti konsep apa itu sebenarnya material misstatement, eh, salah saji yang material itu nanti akan saya jelaskan. Jadi intinya adalah kita merencanakan bagaimana nanti bukti-bukti yang kita peroleh itu seberapa jauh gitu ya, strategi untuk mendapatkan bukti-bukti itu untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa apa yang kita audit itu memang laporan keuangannya wajar terhadap hal-hal yang material gitu ya. Oke, kemudian ini ya planning fase 2. Kita tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ketika melakukan perencanaan audit ini, oke, sudah di record ya ini ya. Dalam melakukan perencanaan audit ini, kita akan melakukan prosedur audit. Yang pertama adalah memahami entitas dan lingkungan yang kita periksa gitu. Jadi harus tahu tuh entitas yang kita periksa itu bergerak dalam industri apa, siapa kontak personnya, bagaimana laporan keuangannya, dan juga termasuk pengendalian intern di situ. Apakah aset sudah dilakukan penjagaan dengan baik gitu ya, seluruh aktivitas itu sudah ada pengendaliannya gitu ya, pengendalian, pengawasannya dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah menilai risiko nih. Nah, ini penting banget nih. Nanti ujian akan keluar pasti risiko ya. Risiko salah saji material dari laporan keuangan. Ketiga adalah nanti saya jelaskan ya risiko itu. Kemudian menentukan tingkat materialitas. Yang keempat, mempersiapkan memorandum perencanaan. Nah, ini 2, 3 ini kalian harus pahami ya. Apa itu resiko, salah saji material, laporan keuangan, dan apa itu materialitas audit. Nah, untuk menilai resiko, ini kita bisa lihat nih. Jadi apakah ada resiko-resiko yang terjadi di perusahaan yang akan kita audit nih. Kita bisa menanyakan kepada manajemen atau prosedur analitis. Prosedur analitis contohnya adalah kita melakukan pembandingan angka-angka di laporan keuangan. Misalkan kita ya kalian kan sudah tahu ya resiko rasio-rasio gitu ya, rasio rasio laporan keuangan. Misalkan kita lihat, kita terutama untuk melihat going concern-nya atau apakah ada penyelewengan di situ. Kan gampangnya misalkan begini nih, gampangnya aja adalah pendapatan dikurangi laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya sama dengan beban biaya laba gitu kan. Nah, kita lihat tes matematisnya nih. Nanti laba laba ini dibandingkan dengan perbandingan misalkan laba dengan aset. Nah, return on asetnya berapa gitu. Kalau perusahaan ternyata tinggi tetapi kok return on asetnya tinggi tetapi kok sahamnya turun, misalkan ini ada apa nih di sini ya. Contoh-contoh seperti itulah ya. Jadi dari laporan keuangannya. Kemudian observasi, kita bisa datang melihat resikonya nih apa nih kira-kira perusahaan ini gitu ya. Ya kita menanyakan ke manajemen, nanti kalian baca sendiri. Ini analytical prosedur ya. Sebuah transaksi keadaan yang tidak biasa, perbandingan. Nah, kalau di masa pandemi ini kita lihat nih perbandingannya dengan return on asetnya dengan perusahaan lain. Kalau perusahaannya kita drop banget, padahal industri kita di bidang kesehatan harusnya kan naik tuh ya, trennya naik karena kita sangat dibutuhkan nih. Kok ada apa nih? Nah, itu sebagai warning aja, red flag dari kita gitu ya. Kita jadi analitika prosedur itu salah satunya digunakan untuk itu. Ya. Kemudian inspeksi dan observasi kita lihat diskusi tim audit nih terkait dengan kerentanan laporan keuangan terhadap kemungkinan salah saji material. Jadi ketika kita membahas pemahaman entitas ini masih sama ya. Kita tadi nih kita melihat industrinya, regulasi di bidang tersebut. Nah, kalau kemarin saya contohkan
perusahaan di bidang manufaktur atau di perusahaan sepatu gitu ya, sepatu atau kosmetik, kita lihat nih bisnis operasinya ini ada regulasi nggak dari pemerintah, ada nggak dari profesi gitu. Sifatnya seperti apa nih entitas ini yang kita periksa ini, struktur permodalannya, kepemilikannya, ini harus kita pahami semua nih, gitu ya. Kebijakan akuntansinya, tujuan perusahaan, gitu ya. Jadi memahami itu dari level internalnya, lokalnya sampai globalnya, bagaimana mereka berkompetisi. Nah, ini ya, ini harus dipahami nih. Auditor tuh pasti pertama kali ketika melakukan perencanaan dilihat profiling apa yang perusahaan yang sedang diperiksa. Kalau perusahaannya itu sudah 2 kali kita audit, kita ngelihat kertas kerja auditor sebelumnya saja. Kita update nanti. Ada hal baru nggak? Siapa pejabatnya yang baru? Bagaimana struktur organisasinya? Ada yang baru nggak? Kira-kira seperti itu ya. Nah, sifat dasar entitas, investasinya bagaimana, kebijakan pelaporannya, nanti kalian baca aja ya ini ya. Nah, ini bisa nih, investasinya gimana, ini panjang nih. Kebijakan pelaporan keuangannya, ada nggak proses hukumnya, anggaran dasarnya, gitu. Ini penting buat kita ya, kontrak, tujuan, strategi, resiko bisnis entitas. Kalau kalian belajar sistem pengendalian manajemen kemarin, kita lihat nih, ada nggak sistem pengendalian manajemennya, ada nggak sistem pengendalian internnya, dan kita harus periksa gitu. Ini ya. Ini pengukuran review atas kinerja keuangan entitas ya, pastilah kita melakukan prosedur analitis tadi ya, dilihat bagaimana tren labanya gitu ya, resiko bisnisnya seperti apa. Nah, itu yang pertama harus kita lakukan. Nah, setelah itu kita identifikasi resiko-resiko bisnisnya, baru kita melakukan resiko audit gitu ya. Resiko audit ini apa? Resiko audit adalah resiko ketika kita salah memberikan opini. Nah, salah memberikan opini harusnya tidak wajar tanpa pengecualian, kita berikan wajar tanpa pengecualian. Padahal di situ ada material misstatement, ada salah saji material, tapi kita tidak mendapatkan material misstatement tersebut. Prosedur audit yang kita lakukan itu tidak dapat mendeteksi. Itu resiko audit. Ketika melakukan audit tidak pernah ada yang kita menjamin resikonya 0%. Nah, gitu ya. Pasti kita biasanya kalau nggak 1%, 5%. Jadi ada resiko audit kita tetapkan. Ini di awal ya. Setelah kita menganalisa industrinya, ya biasanya industrinya, wah ini kompleks nih. Saya nggak menjamin saya akan 100% lah bisa yakin gitu ya. Audit ini saya menemukan material misstatement. Itu semakin kompleks, semakin banyaklah faktornya sehingga muncul tadi ya, kita ketika melakukan penelahan terhadap pemahaman bisnis entitas itu baru muncul nanti resiko auditnya di setting berapa. Nah, biasanya kalau di BPK kita setting 5%, artinya 95% kita yakin audit kita betul, intinya begitulah kira-kira. Kita yakin audit kita ini nggak salah nih, 90%. Tapi nggak bisa dikurangi sampai 0%. Ya, kalau 1% berarti yakinnya 99%. Tapi makin banyak kerjaannya, karena kita keyakinannya lebih tinggi. Atau 10%, berarti kita yakinnya 90%. Paling kecil itu, kalau sudah cuma 70%, keyakinan kita 30% itu bukan audit namanya, itu cuma review gitu ya. Audit itu kisaran antara 10 sampai 1% lah. Itu. Nah, resiko audit apa? Ini resiko yang kita salah memberikan opini, intinya itu ya. Terdiri dari apa? Nah, ini ya. Ini saya jelaskan seperti ini aja lah. Ini agak gini saja. Saya coba menggambarkan ya. Saya juga copy dulu. Oke, supaya gampang ya. Ya, ini. Apa yang dimaksud dengan resiko audit? Nah, resiko audit tadi saya pakai pen dulu ya. Maaf gambarnya mungkin agak jelek ya. Audit risk, resiko audit itu audit risk ya. Nah, audit risk sama dengan tadi ya. Ini gabungan dari inherent risk, resiko bawaan, nanti saya jelaskan satu-satu nih. IR dikali, ini kalian coba pahami, ujian akan keluar nih. Ujian akan keluar. Nanti saya akan bisa minta menggambarkannya. IR, inherent risk, kemudian control risk, CR, resiko pengendalian,
dikali satu lagi detection risk DR. Gitu. Apa yang disebut dengan AR? AR itu audit risk. Audit risk adalah AR nih ya. Ketika kita salah memberikan opini gitu ya. Ini nggak bisa kita tekan sampai 0%. Ini ditentukan di awal. Biasanya setelah kita melakukan pemahaman terhadap entitas baru kita setting resikonya. Resikonya misalkan 1% ya. 1% kalau resiko audit berarti kita yakin audit kita itu tepat gitu ya, 99%. Wah, ini berarti kita yakin 99% opini audit yang kita berikan itu tepat lah gitu ya. Kalau dia WTP ya memang WTP gitu. Ada juga 5%. Jadi kalau kita setting 5% berarti kita yakinnya 95%. Gitu ya. Kita yakinnya ini 95%. Gitu. Ini bisa kelihatan kan gambar saya ya? Bisa. Teresia bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini berarti 95%. Tidak pernah 0%. Karena pasti ada risiko. Kecuali kita melakukan audit, kita periksa semua bukti-bukti dokumennya. Kita periksa semua transaksinya. Pokoknya nggak ada yang lolos, biarpun itu cuma Rp1.000, Rp100 gitu ya. Nah itu bisa kita yakin, itu 100%. Tapi kan audit nggak begitu. Kalau audit begitu mah ya 1 tahun kita nungguin aja dia mau transaksi, kita lihat, kita centang, betul ini ada nggak. Audit itu nggak begitu, audit pasti cuma 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan yang sampel dia. Makanya tidak ada yang 100% gitu ya. Nah, apa yang itu audit risk ya, ini ditentukan dulu nih. Sekarang inherent risk. Nah, inherent risk itu resiko bawaan, artinya akun-akun yang kita periksa kan akun-akun itu ada pendapatan, pendapatan, biaya, aset, hutang, modal, itu akun-akun yang kita periksa itu mengandung salah saji yang tidak bisa dihindari. Nah, biasanya ini saya gambarkan dalam bentuk hujan nih, rintik hujan. Nanti ada di slide juga ya. Rintik hujan seperti ini. Kita taruh 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 10 ya. Nah, ini apa? Seperti rintik hujan ini resiko contohnya apa? Kas itu ada inherent risk itu pasti akan ditilep sama orang gitu ya. Ditilep sama orang kalau kita taruh aja kas nih di meja itu kemungkinan besar misalkan 2 juta gitu ya. Itu ada resiko bawaan pasti itu diambil orang gitu ya. Itu resiko yang tidak bisa kita hindari seperti air hujan nih, rintik hujan itu resiko yang tidak bisa kita kontrol itu memang melekat pada kas itu. Gitu. Kita pergi ke kemana ke pakai aset perusahaan, naik motor, motornya motor perusahaan, kita parkir, taruh di pinggir jalan, kuncinya kita taruh saja di situ. Itu pasti kemungkinan besar akan hilang tuh. Gitu, itu resiko bawaannya. Nah, untuk itulah nanti ada yang namanya pengendalian intern perusahaan. Itu yang kita gambarkan dalam bentuk payung. Saya gambar payungnya kurang bagus nih. Kira-kira ginilah payung ya. Payung nih. Inilah pengendalian, ini yang kita sebut dengan inherent risk ya, resiko bawaan. Inherent itu kan bawaan ya. Inherent risk. Gitu ya. Ini resiko bawaan air hujan, rintik hujan. Payung ini mencegah ini SPI, payung ini SPI ya, sistem pengendalian intern. Pengendalian intern ya, pengendalian. Sistem pengendalian intern. Ini jadi lambat nih, sorry. Ini pakai PowerPoint soalnya. SPI ini yang mencegah agar resiko-resiko ini tidak terjadi gitu. Contohnya tadi kalau uang kita taruh di meja ya pasti hilang, resiko bawaannya pasti hilang. Makanya kita bikin brankas. Brankas itulah salah satu sistem pengendalian intern agar uang itu tidak hilang. SPI-nya apa? Brankas. Brankas taruh brankas. Tapi apakah ditaruh brankas sudah cukup? Belum cukup. Mungkin ditaruh CCTV atau kombinasi kuncinya itu 2 orang yang berbeda. Jadi harus satu sama lain nggak tahu tuh kombinasi kuncinya. Jadi kalau dia mau masukin harus 2 orang itu baru kebuka berangkasnya. Kalau berangkasnya miliaran ya misalkan banyaklah ada kamera dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan sistem pengendalian intern agar salah saji material, ada kehilangan dan sebagainya itu bisa diminimalisir.
tetapi tidak pernah ada SPI yang efektif 100%. Pengendaliannya luar biasa pun pasti ada kesalahan nanti, pasti ada fraud di situ. Pasti ada penyimpangan lah kira-kira begitu. Ya pasti itu. Di bank saja yang luar biasa ketat gitu ya dalam otorisasi kredit, dalam otorisasi uang gitu. Itu kadang juga penipuannya bisa memainkan orang dalam, gampang dibobol. Jadi tidak pernah ada SPI yang efektif 100%. Itulah yang nanti ada lobang-lobangnya di sini. Nah, kalau kita pakai payung pun pasti rintik hujan itu kena ya ke kita ya. Itu contoh lah analoginya. Kalau kita pakai payung pasti kita kebasahan juga. Semakin bagus payungnya, semakin lebar, semakin ini, semakin kita terproteksi. Jadi SPI-nya semakin bagus. Tapi SPI-nya, sistem pengendalian internetnya nggak ada yang bagus 100%. Nah, inilah nanti bolong-bolong ini yang kita anggap sebagai resiko pengendalian atau kontrol risk. Nah, resiko pengendalian. Artinya SPI ini tidak efektif 100%. Ada resiko dia akan tidak mendeteksi kecurangan. Gitu. Nah, kalau ada bolong berarti kan pasti ada di sini. Wah, mungkin 4 ya. Dari 10 ya adalah totalnya hanya 4 nih. Gitu. Berarti ada 6 ini kesaring. Ya, lumayanlah SPI-nya. Berarti SPI-nya ini efektif sebesar kita sederhanakan aja ya 60%. Jadi 40%-nya itulah resiko dia tidak bisa menampung seluruh resiko bawaan ini gitu. Ini ya. Oke, bisa dipahami di sini ya. Jadi nanti saya tanya nih di ujian pas ini, apa itu control risk, apa inherent risk, apa itu SPI, keefektifan SPI dan sebagainya. Makanya ini harus dipahami nih. Nanti ini sudah saya rekam ya, nanti saya berikan ulang kalau memang terlalu cepat. Inilah yang disebut dengan control risk gitu ya. Control risk. Berarti masih ada nih. Jadi pengendalian intern dalam bentuk payung ini masih bolong-bolong. Nah, tadi kita tolerir ya, misalkan ini cuma 1% nih ya, 1%. Inilah nanti artinya kesalahannya itu cuma 1%. Kita anggap ini 10 tuh 100% ya. Berarti di sini ya, ini ada saringan lagi nanti saya jelaskan. Berarti di sini mungkin kalau 5% lah, 5% dari 10 berapa tuh? 5% dari 10, ayo yang matematikanya bagus. 5% dari 10. 1% aja 1, berarti 5% setengah gitu ya. Nah, ini setengah kita setting dulu karena ini di-setting di awal gitu ya, di awal. Nah, auditor datang untuk melakukan ini ya pemeriksaan terhadap 4 ini gitu ya. 4 ini bukan 10 karena auditor terbantu nih sama adanya SPI. Ini SPI kan internal kontrolnya mereka ya. Wah, asli. Oke nih, asik nih. Jadi 4 ini dari 10 resiko ini sisa tinggal 4 nih. Karena sudah ini. Kita yang periksa ya resikonya sisa ini saja. Dengan harapan nanti resiko auditnya ini hanya tinggal setengah gitu, setengah 0,5% ya kalau kita setting pakai yang ini ya 0,5%, 5% ya. Inilah yang disebut dengan nanti resiko audit, audit risk. Audit risk ini yang kita nggak bisa nol ya, audit risk. Artinya kita harus melakukan prosedur audit nih. Jadi prosedur audit di sini yang mencari ini jaring-jaring penyimpangan, kecurangan, korupsi yang menyebabkan misstatement, salah saji dalam laporan keuangan itu. Gitu. Inilah nanti kita pakai yang disebut dengan jaring-jaring auditor. Nah, jaring-jaring auditor inilah yang disebut dengan prosedur audit, gitu ya. Ini prosedur audit ya. Jadi ya maaf nih gambarnya jelek karena pakai ini. Ini ya. Kita harapkan nanti 4 ini jadi 1 gitu. Nah, jaring-jaring audit ini tadi yang disebut prosedur audit ya, prosedur audit. Makanya tadi prosedur audit itu kalau ternyata di sininya 4 tapi kita resikonya tadi 10%, 10% berarti kita masih pakai lebih banyak di sini ya kita terima. Jaring-jaringnya lebih longgar saja karena kita menerima resiko yang lebih tinggi di auditnya. Tetapi kalau jaring-jaringnya itu ini cuma 1 sementara yang banyak jaring-jaringnya harus rapet kan. Prosedur auditnya harus komplit, harus
harus apa namanya, harus banyak gitu ya. Kalau mau memeriksa aset aja nanti, contohnya kas tadi, kita harus melakukan inspeksi, kita harus melakukan nanti, stok opnam dilihat, cash opnam dilihat uangnya ada berapa tuh, sesuai nggak dengan pencatatannya. Lebih banyak auditnya, gitu. Kalau kita resikonya ini, lebih lebih kecil nih. Tetapi kalau resikonya banyak, ya udahlah kita 2 pun oke, kita jaring 4, ini ada 2 ya jaringnya lebar-lebar aja juga nggak apa-apa, yang penting ke jaring 2 ini, gitu. Karena 2 itu nggak apa-apa, itu resiko kita kok. Ya mungkin auditnya cuma dilihat aja, ada nggak punya kuncinya, dilihat dilihat, oke cara bukanya gimana, oke selesai, gitu. Nggak sampai yang detail banget untuk prosedur satu kas tadi. Ini baru kas ya, belum yang lain-lainnya, gitu. Nah, tadi harusnya kan seperti itu ya, 4 berarti ke jaring 3,5 lah prosedur auditnya. Tetapi ada resiko prosedur audit ini tidak menjaring apa yang seharusnya. Ternyata jaring-jaring ini ya masih bolong juga gitu. Inilah yang disebut dengan detection risk. Resiko auditor tidak dapat mendeteksi 3,5 ini. Jadi ternyata bocor di sini ada 1. Kita harapkan cuma setengah, ini ada 1,5. Itulah yang disebut dengan resiko deteksi. Artinya prosedur audit yang dilakukan tidak efektif. Kalau resiko kontrol itu tadi, kontrol resiko pengendalian itu pengendalian internnya yang tidak efektif gitu. Nah, inilah nanti auditor yang mendesain nih. Dalam perencanaan audit ditentukan berapa sebenarnya jaring-jaring itu. Itu ya, kita mendesain dulu. Makanya ketika kita melakukan audit adalah kita mendesain nyari DR-nya dulu sebenarnya. DR-nya kalau di rumus ini ya, rumus ini bisa kita turunkan menjadi DR sama dengan gitu ya. AR udah diketahui di depan. AR gitu ya. Dibagi IR inherent risk dikali control risk. Artinya apa? Artinya kita nyari dulu ini waktu perencanaan audit nih. Berapa DR-nya nih? Seberapa ketat jaring kita? Seberapa banyak prosedur audit kita? Seberapa luas audit kita? Seberapa dalam? Seberapa lama? Gitu. Itu ditentukan sangat ditentukan dengan resiko yang ada dan juga SPI-nya gitu. Ya, inilah intinya audit sebenarnya. Gitu ya, intinya audit. Kalau sudah ada DR-nya, semakin semakin kecil DR-nya gitu ya, detection risk itu berarti pekerjaan auditnya lebih banyak nih. Langkah-langkah auditnya lebih banyak, waktu auditnya lebih panjang gitu. Itu ya kira-kira ya. Nanti dilihat lagi deh rekamannya deh, rekaman saya ini memang waktunya mepet ya. Ini nih, ini saya ambil dari buku juga, buku Boynton ya. Jadi inherent risk tuh hujan nih. Makanya ada control risk, ada payung. Payung ini SPI. SPI tetapi ada yang bolong-bolong sehingga masih ada ini kita anggap rintik-rintik ini salah saji ya. Bisa jadi nanti penyimpangan, kecurangan, korupsi gitu ya. Yang ini ya. Baru nanti ada detection risk. Kalau di sini detection risk ada 2 payung ya. Tapi kalau kita tadi pakai jaring aja, jangan payung, bukan payung kedua ini. Gitu. Inilah sisanya nanti audit risk. Ini juga ada yang menggambarkan seperti ini di buku Boynton. Resiko bawaan itu keran, kemudian pengendali intern itu jaring yang dalam bentuk bukan payung tapi jaring dia di sini. Baru nanti resiko deteksinya seperti ini, baru muncul resiko audit di sini, kesalahan yang tidak dapat dideteksi oleh auditor. Nah, ini ya, nanti kalian jelaskan nih, saya akan berikan studi kasus kira-kira seperti apa. Gitu ya. Nah, oke. Paling itu nih yang untuk yang pertama. Sekarang resiko fraud gitu ya. Fraud itu korupsi. Nah, ini kita coba terangkan di slide kedua. Ini pertemuan kelima ya, sekarang pertemuan keenam. Dalam waktu sekitar 15 menit saya akan jelaskan nih. Ini terkait dengan materialitas juga. Tadi sudah resiko, saya stop dulu. Sekarang pertemuan keenam. Oke, saya share lagi ya. Ini dia.
Lanjutan ya, pertemuan ke-6 ini lanjutan yang tadi. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan materialitas. Kalau kita sudah tahu resiko-resiko audit itu, sekarang materialitas. Apa yang materialitas? Tadi kan di depan sudah dijelaskan ya. Tujuan audit itu adalah mencari bukti evidence dalam rangka itu memverifikasi evidence atau bukti dalam rangka nanti untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan terhadap hal-hal yang material gitu, terhadap hal-hal yang material. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih yang dimaksud dengan material? Berarti kalau yang tidak material itu tidak masalah dong kalau ada kesalahan penyimpangan seperti itu ya, konsepnya memang seperti itu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan materialitas gitu. Nah, materialitas itu begini. Ini saya gambarkan lagi ya. Sebenarnya tadi resiko dengan material ini inti di pertemuan pertama dan kelima dan keenam. Jadi materialitas itu gini, saya gambarkan dulu ya. Saya bikin gambar lagi nih. Ini kalian kan sudah belajar laporan keuangan lah ya. Misalkan begini, ini ada pendapatan ya, ini laba rugi nih ya, laba rugi. Pendapatan sebesar 100 juta lah, kita sederhanakan. 100 juta. Oke, ada beban biaya ini sekitar taruh 40 juta. Nah, ini 40 juta. Nah, ini apa? Kalau ini dibagi ini berapa? Apa di sini? Firda apa Firda? Pendapatan dikurangi belanja itu apa? Firda. Yang muncul di layar saya soalnya Firda nih. Firda kemana? Kabur nih Firda nih. Ini yang kita sebut dengan, ada yang tahu? Halo? Ini tidur semua jangan-jangan. Ada yang tahu? Laba. Iya, sekali sih. Ya, terima kasih Kalista. Ini yang disebut kita laba nih. Laba 60 juta. Kita sederhanakan aja ya. Laba, misalkan bengkel lah ya, ini bengkel. Bengkel punya asetnya itu sekitar 250 juta lah. 250 juta, gini ya, 250 juta asetnya. Ternyata laporan keuangannya ini 100 juta, pendapatan belanja 40 juta, ini 1 tahun ya. Labanya 60 juta nih. Menurut kalian menarik nggak nih bengkel? Setahun dapat 60 juta, asetnya itu 250-nya, ini labanya loh. Menarik nggak menurut kalian? Asetnya 250. Menarik nggak? Kalau kalian jadi investor, kalian mau investasi nggak nih? Mau, Pak. Mau. Kevin, Mau, kenapa Pak. Kevin? Karena kalau dilihat dari asetnya, labanya udah persentasenya udah gede banget, Pak. Gede banget ya. 60 bagi 250 berapa persen tuh? 250 udah gede. Ya, 60 dibagi 250 berapa? 60 dibagi, siapa kalkulator juga nih? 24% lah. Coba kalian bayangkan. Ini returnnya 24%. Kalau kalian main saham, Kevin, itu berapa persen kira-kira? Deposito itu berapa? Deposito maksimal 6%. Iya, 4% sekarang ya. 4%. 4%. Nah, ini 24% returnnya gede banget. Kalian ketika sebagai investor, wah ini menarik banget nih. Wah, saya pasti investasi nih kalau mau nih, gitu kan. Saya jadi, oke lah saya jadi investor. Nah, inilah. Nah, angka ini ya, kemungkinan besar ketika kita melakukan audit nih, audit perusahaan ini ya, bengkel ini, audit ini, angka 60 juta, siapapun saya yakin ya investornya kalau rasional itu akan berinvestasi nih di sini 24% loh 1 tahun gitu ya. Kalau kita return on asetnya ya, kalau kita lihat return on asetnya nih, ini antara ini dibandingkan dengan asetnya. Nah, ini kita audit nih. Tetapi ternyata gitu ya, ternyata ada misstatement di sini. Misstatement kita nggak melihat apakah kesengajaan atau memang salah pencatatannya dan sebagainya. Ternyata dia labanya ini kelebihan sebenarnya, kelebihan. Kita mengesampingkan apa penyebabnya. Sebenarnya labanya cuma 58 juta. Nah, ini ada beban yang dia understate gitu ya, understate.
Harusnya bebannya 42, tetapi dia bebannya cuma 40 tercatatnya gitu loh. Jadi di sini 58. Kalian tetap mau investasi nggak kira-kira? Returnnya berapa nih? Bedanya 2 juta kan? Ada misstatement, ada kelebihan pencatatan lah, kelebihan ini. Ya bisa jadi nggak disengaja dia karena ada ini. Kita kesampingkan penyebabnya itu 2 juta. Jadi nilainya 2 juta ini. Kalian kalau melihat ini antara perbandingan ini dengan ini masih mau investasi nggak kira-kira? 58 juta setahun, 250 juta asetnya. Masih mau investasi nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, Menurut saya masih. Rafael masih. Kenapa Rafael? Karena nggak beda jauh sama 24% tadi. Pak. Ya, betul Rafael nih ya. Jadi masih 23% nih, 23,2 barusan saya hitung. 23 masih 23%. Artinya apa di sini? Nah, inilah yang kita sebut tadi, 2 juta ini nggak material. Artinya 2 juta ini tidak mempengaruhi keputusan para investor kalau nilai ini hilang, nilai ini overstate. Jadi realnya sebenarnya 58, yang dilaporkan 60, realnya itu 58. Berarti ada overstate 2 juta. Jadi ada salah saji lah, salah saji 2 juta, tetapi ini 2 juta ini tidak mempengaruhi keputusan para investor. Artinya apa? Kalaupun nanti ada salah saji auditor menemukan adanya penyimpangan 2 juta ini ya, kita apalagi kalau kita suruh koreksi, tolong koreksi dong. Ya, bebannya dikoreksi jadi 60 juta ya, tetapi intinya misalkan dia nggak bisa mengoreksi. Sebenarnya ini ada overstate nih 58. Berarti kalau seperti ini cuma sebegini auditor menganggap ini nggak material nih. Berarti dia tetap dapat WTP gitu. Artinya jumlah angka ini tidak mempengaruhi keputusan ekonomis terhadap para calon investor atau investornya di situ nggak kabur gitu ya, gitu. Coba sekarang ternyata ada, kita coba dulu ya, turunin lagi overstate nih ternyata. Nah ini jadi 50 lah, 50 juta lah ya. Kalian jujur aja lah sebagai investor gitu ya. Jangan dilihat penyebabnya apa. Kita anggap ya mungkin nggak disengaja gitu ya, nggak disengaja lah. Ini kebijakan akuntansinya yang mungkin berbeda gitu ya. Ini 10 juta nih. Ops, 10 juta gitu ya. Ini berarti ada overstate. Disajikan 60, 50 ini sebenarnya yang seperti ini. Berarti ada salah saji material sebesar 10 juta. Kalian coba deh kesampingkan penyebabnya apa ya. Kalau dari segi returnnya itu kalian tetap mau investasi nggak kira-kira di sini? 50 juta dibagi 250. Ayo yang lain gimana? 20%, Pak. Ya, Kalau menurut saya tampak ini mengesampingkan penyebabnya ya, Pak. Ya, Masih sih, Pak. penyebabnya kan nggak tahu ini penyebabnya apa. Yang tahu Ya. auditor. Kalau menurut saya masih, Pak. Masih Kevin ya. Karena apa? Returnnya tinggi ya Kevin ya. Iyalah. Betul, Pak. Iya, kita berinvestasi seandainya ini duit kita semua. Duit kita semua 250 nih aset nih. Ya, saya punya uang tolong kelola. Ternyata dapat 50 juta returnnya. Wah, gede banget nih. Kalau kita taruh deposito aja nggak segitu tuh. Kita paling dapat cuma 4%. Ini anggapnya seperti itulah. Berarti masih nih. Berarti 10 juta ini masih belum material gitu. Berarti 10 juta ini belum batas material. Nah, sekarang langsung drastis. Ternyata ini cuma 10 juta loh untungnya. Gitu ya. 10 juta, berarti ada misstate sebesar berapa di sini? 50 juta ya. Ini misstatement nih. Nilai 50 juta ini misstate. Ada kesampingkan karena apanya? Itunya. Kira ini berapa persen nih? 4%, Pak. 4%. Ya, oh, jahat ini kebuka ya. Sorry, saya kepencet. Ya, 4% lah ya. Nggak perlu ditulis lagi ya. Kepencet tadi. 4%. Tadi berapa? Tadi 60 ya labanya ya. 60. 60, bebannya 40, Pak. Ya, 60 ini ya. Ini 60. Enggak, sorry. Saya di sinilah ya. 60 labanya. Padahal dia cuma
10 gitu ya. Cuma 10 berarti ada misstate sebesar 40 juta lah. Masih mau nggak kira-kira kalau kalian? Nah, ini hampir Nggak sama mau, dengan Pak. Hah? Nggak mau, Pak. Nggak mau, mendingan di deposito aja aman ya. Iya Iya, kan? Pak. Iya, mendingan deposito. Artinya apa? Nilai inilah yang kita anggap material gitu. Inilah yang kita anggap material. Artinya apa? Kalau jumlah ini hilang atau lebih, material misstatement ini akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Makanya ini berarti kita anggap 40 juta lah ya batasnya ya, 40 juta. Berarti apa? Auditor materialitasnya kita setting 40 juta. Berarti auditor itu apa namanya? Di bawah 40 juta itu di atas 40 juta itu harus betul-betul diperiksa. Kalaupun ada penyimpangan seperti itu harus dikecualikan nanti. Dikecualikan artinya di laporan keuangan itu dibilang. Kalau cuma 10 juta nanti nggak apa-apa, wajar tanpa pengecualian. Cukup seperti itu ya. Biarin 10 juta kok nggak mempengaruhi, kecil kok nggak material. Tetapi kalau sudah di sini, kita harus laporkan nanti. Ini wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa kecuali terhadap 40 juta ini. Yang masih diragukan angkanya gitu. Nah, ini bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kita memberikan WTP wajar dengan pengecualian, ada pengecualian supaya investor tahu gitu bahwa di sini sebenarnya nggak seperti ini loh. Ada kemungkinan labanya harusnya cuma 40 gitu. Harusnya cuma 10 padahal yang disajikan 60. Inilah batas yang disebut dengan materialitas. Konsepnya seperti itu ya. Jadi auditor contohnya begini lagi, kita contohkan lagi ya. Tadi 100 ya. 100 dibagi 40 ya. Ini 60 nih. 60 tadi ya. 60 ini labanya ya. Labanya. Sementara materialitas itu ini kita jangan 40 lah. Misalkan 3 juta saja lah, 3 juta ya. 3 juta auditor menganggap 3 juta ini material gitu. Dengan auditor menganggap 1 juta material. Ini kita kesampingkan case yang tadinya. Artinya gitu ya. 3 juta ini angka-angka yang di bawah 3 juta, 2 juta ini tidak material. Tetapi kalau kita setting materialnya 1 juta, berarti 2 juta itu menjadi material. Gitu. Kalau ini 3 juta, 2 juta itu enggak material. Tapi kalau di sini 1 juta, 2 juta itu jadi material. Berarti yang nilai, contohnya begini ya, kalau kita anggap nggak material, contohnya adalah 60 juta. Kalau ada transaksi yang cumanya 100.000, 200.000 itu bisa kita kesampingkan. Jadi ada beberapa transaksi yang cuma 1 juta, 2 juta, itu kita nggak periksa saja nggak apa-apa. Gitu. Asal jumlah secara keseluruhan itu nggak lebih dari 60 juta, 40 juta ya tadi materialitas di sini. Kita balik lagi ke sini nih. Gitu. Artinya kalau ada penyimpangan di situ pun nggak jadi masalah ya ngapain kita periksa gitu. Intinya begitu. Jadi audit kita itu lebih apa namanya nggak harus 100% gitu ya. Nah, ini kalau kita setting tadi material 3 juta, 2 juta, berarti angka 2 juta di sini ya. Ini sederhananya saja ya. Di sini jadi material nih di 1, tapi yang di 3 ini kalau settingnya ini materialitasnya, tingkat materialitasnya ada 2 lah kita bikin. Ini tidak material gitu. Artinya angka 2 juta ini di 1 ini enggak material. Mau tidak mau seluruh transaksi yang di atas 1 juta kita wajib periksa gitu. Kalau di 3 juta ini kita sederhanakan saja sebenarnya. Angka 2 juta ini tidak material. Jadi transaksi yang di bawah 2 juta itu ngapain kita periksa? Toh kalau ada penyimpangan di situ juga nggak ada masalah gitu. Jadi kita fokus yang besar-besar saja gitu. Nah, ini berpengaruh terhadap prosedur audit. Makanya semakin kecil materialitas, semakin banyak bukti yang harus kita kumpulkan. Semakin tinggi materialitas, bukti auditnya nggak usah banyak-banyak gitu. Karena ya itu tadi, contohnya angka 2 juta. Kalau 1 juta materialitasnya di atas 1 juta aja 2 juta itu kita harus periksa. Tetapi kalau yang materialnya kita setting 3, ya 2 juta saja kita nggak periksa. Jadi lebih sedikit buktinya lah. Jadi semakin tinggi materialitas, semakin sedikit bukti audit yang kita perlukan. Semakin kecil materialitas, semakin banyak bukti audit yang kita perlukan. Ini dia.
Makanya tadi setting materialitas itu penting. Sama dengan resiko tadi ya. Resiko tadi penting supaya kita bisa tahu ya seberapa besar prosedur audit yang akan kita lakukan, seberapa banyak jaringnya, seberapa lama waktu audit kita. Itu supaya audit kita efektif gitu. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa tuh perusahaan itu kita audit ya standar lah 30 hari pokoknya gitu ya, 30 hari nggak bisa seperti itu. Kita lihat dulu resikonya, kita lihat dulu materialitasnya. Kalau dia udah bagus semua, rintik air hujannya tadi ya, SPI-nya sudah bagus, rintik air hujannya cuma 1-2 gitu ya. Sementara kita juga resiko auditnya agak besar dikit lah 5%. Ya sudah 2 hari pun cukup sebenarnya untuk mengaudit gitu. Makanya di BPK misalkan gini, waktu di Australia lah, waktu saya jadi auditor, saya dulu meriksa ada 2. Departemen Education, Science and Training, satu lagi departemen yang kecil lah. Departemen Education Science resikonya besar karena duitnya triliunan, sama dengan Kementerian Pendidikan di kita triliunan. Sementara satu departemen lainnya kecil dia dan bagus banget SPI-nya. SPI-nya sangat bagus, kita reliable ketika kita lihat SPI-nya, ini perfect nih memang. Kita rely ke mereka SPI-nya, kita tes memang betul nih SPI-nya. Ketika kita test of controls ya, kita yakinkan dulu payungnya betul nggak nih, jangan-jangan payungnya salah gitu ya. Kalau payungnya betul, kita yakin betul ternyata efektif, ya sudah. Auditnya cuma berapa? Cuma seminggu, bayangin. Orangnya juga cuma 2 orang, karena kita yakin tadi. Materialitasnya juga tinggi, gitu, karena ini. Tetapi dengan tadi resikonya yang besar dan sebagainya, itu bisa 3 bulan auditnya. Orangnya juga bisa 5, bisa 10 gitu. Kan nggak efektif kalau ternyata udah resikonya kecil, kita ngauditnya tetap 3 bulan, orangnya juga 10, itu nggak efektif. Karena kita yakin ini udah bagus nih, gitu. Jadi itulah tadi, perencanaan audit, kita tahu materialitasnya berapa, kita tahu resiko auditnya berapa, itu akan menjadikan kantor akuntan publik kita efektif. Gitu. Jadi nggak semua kantor audit yang kita periksa, entitas yang kita periksa itu disamakan jumlah orangnya, jumlah waktunya, jumlah biayanya. Itu tergantung. Makanya sangat penting perencanaan audit itu. Gitu. Gitu ya, intinya tuh seperti itu bab 5 dengan bab 6. Nah, sisanya nanti kalian silakan belajar sendiri ya. Ini ukuran materialitas itu seperti apa. Ini mungkin nggak bisa saya jelaskan. Ini tadi ya 5% hingga 10. Ada yang pakai pajaknya rata-rata seperti itu. Dan bagaimana kalau ada kecurangan? Ini kalian belajar sendiri ya. Apa yang ini definisi kecurangan, fraud triangle theory ini. Kecurangan itu karena adanya opportunity, rationalization ya, pressure. Nah, ini nanti kalian baca nih. Oke. Tenaga ahli ini udah dipelajari juga kemarin ya. Ini jenis-jenis laporan. Kira-kira itu ya. Jadi nanti ujiannya, ini sebelum pertemuan terakhir nanti di ke-7, ini saya stop share dulu. Di ke-7 itu nanti pertemuannya itu kita membahas ke kisi-kisi lah. Saya udah siapkan studi kasus ya, studi kasus nanti kalian coba pelajari lagi studi kasus yang kemarin kita pelajari di ini ya, di studi kasus yang presentasi kalian kemarin. Satu lagi terkait dengan materialitas dan resiko audit. Nanti kalian baca-baca lagi, dengarkan lagi videonya, mungkin saya berikan ya, itu nanti kalian harus paham di situ. Gitu. Oke ya, ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu nih, 15 menitan lah ya sebelum saya absen. Ada pertanyaan? Bingung ya? Nggak apa-apa, bingung. Ya namanya belajar ya, nanti dilihat lagi ya. Ada pertanyaan? Iya, gimana, Kevin? Menurut saya cukup, Pak. Cukup mungkin ya? Kalau setelah saya baca-baca, ada pertanyaan mungkin saya akan tanyakan lewat grup. Ya, nanti boleh lewat grup juga boleh ya, silakan saja. Nanti kita bahas lagi. Memang saya waktunya mepet nih ya, karena ya yang jam 20.30 nggak 2 jam betul-betul gitu, dan juga ini kemarin ada libur jadi terpaksa kita gabung nih. Tapi insya Allah intinya itu. Nanti kalian baca-baca lagi ya. Kita review lagi nanti minggu depan kan satu pertemuan lagi sebelum kita UAS. Nah insya Allah sudah ada studi kasusnya, jadi kalian lebih fokus mau belajar di mana.